Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para audien adibaku yang dirahmati Allah, marilah kita sesama menyaksikan kajian khutbah dari awal hingga akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aswa'in, nama ba'du. Wong do biasa sujud tapi ngeluh, sari wangi ngene jujur rezeki kuangel, kok enak wong-wong sing ora tau sujud. Berarti kamu menganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawe Nabi, somben nek ning akhirat jong kowe tahu sujud pisan, iku ngalang-alangi dunia sak isine. Karena orang yang nggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga, dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud itu bolak-balik, terawih tok sujudnya ping piro? Ping 40, masuk bianter. Ono ping 40 ono luwih. Kan terawih itu 20 rakaat ya, 20 rakaat sujudnya mir pindah tak iya 40 tapi ratu manina war bingung nanti kalau nak terawih sama makmum perkara ini ada salah yang tak kau pengiran sujud kok ngutang kok cepet yang ngono imamnya cepet gusti jadi ini makmum kok nabok imam mulai imam yang diburu sebenarnya. Iya, cara pakai kan wajibu alal makmumi mutaba'atul imam. Makmum wajib anut imam. Jadi ajuban tak kau pengiran. Hak sholat cuma teman imamnya gusti. Kau kan wajib anut imam. Hari imam takut. Imam kenapa kau cepat permintaan pasar? Bebas sih sampai. Lah imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Oh ini anak-anak terawih takut, sih cepet dia. Orang kalau saya ngapain di cepet dia. Mulai ada tengah lasem itu ono imam sepuh, lagi apa moro imaman Pak Fuad, seguri. Waduh, kok baik kusuwi. Seguri-guri langsung, loh, kecewa deh. Mestinya imamnya itu kan juga yang sepuh. Wah, cukup, pindah. Kalau nanti saya kira tahu imam terawih. Perkara ini, kalau ya siap tanggung jawab, jadi semakmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan is. Jadi is muka-muka tanpa pengiran is. Tapi sampean tak latih berpikir nubuah nggih, kudu latihan Kang. Mun nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe sedaya entas yo mati. Misale umur paling rata-rata 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud, karena itu perintahnya Allah, wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, orang dikon sugih, orang dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu nggak apa-apa, punya jabatan nggak apa-apa, punya uang nggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud, dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Si sugih ben juga si melarat benar, tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud. Kita sudah sujud, berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga, kamu ngeluh perkara ra sepeda motor, perkara ra sugih, teko elek ngono. Berarti sujud itu menurut wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Yaitu nubuah. Mana masyhur, Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu metu takok Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko Bilal. Terus ketika Bilal adzan, nah adzan Bilal kalau mau adzan nonton Nabi untuk persiapan sholat. Menangis Nabi sumpun terus tanah warawaju. Ta'anna hakit atu samsin. Nabi itu tak sumpun bareng tak sumpah diundang Bilal sholat tuh seneng. Arifna ya Bilal, arif ngeke istirahat sirona ingsun ya Bilal. Iya Bilal langsung sholat cepet, aku ke istirahat. Jadi Nabi itu nganggap sholat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi sholat, ketenangan jiwaku itu saat sholat. Umatnya dah lagi muangan apa kentol, waduh. Kalau kok dia sapa ating piye gitu. Ya tapi ora Nabi ben ngene iki. Tapi cek bedane kakean, Mas apa? Bedane ku kakean.
Nabi itu nak nyifati sholat, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik sing nengarepe manis burine bodoh, itu kan tegangnya luar biasa, nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang lebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko, arifna ya Bilal, terus sobenang. Udah kalau sholat itu Nabi nyumaman gitu, nyumaman saking nyamannya nak maca 200 ayat enggak ya wani ke makmum Nabi bener 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku sholat takbir tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak belah, tak lulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal bisa kan ana jam tes-tesane ngono wani iki. Mulane Nabi cara roh terawih model monokromo, model jejeran, model padahal monokromo wis apik, wis standar. Wong nek roh terawih ndi Blitar. Padahal monokromo Kudus wis apik wis. Blitar piro? 2 menit. Betul. Piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, iku ora mate Nabi Muhammad. Rumah Yusuf sama sing tukang nggawe Raja Bilqis Asif bin Barqiyah model kilat ya. Nah kula ngoten ya raja iku piye karepe kiai piye. Tapi aja mbok kritik saiki wis ora. Sausé dikomentari wong akeh 7 menit. 7 menit itu dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? Itu dibagi 20 piro? 1 menit 3 rakaat ya. Lah Fatihah mau pirang huruf. Dolin. Terlalu. Makmum Nabi lo seweru 200 rakaat. 200 apa ayat. Nabi yo enjoy wasik sing makmum yo asik padha pahame, padha saleh diame niku. Bar bersawenang bar salat. Mergo kaya wis istirahat wa qurratu aini fi shalat. Oh itu yo keren, no? Yo ana sahabat iseng jajal mektoni sinten salatin Nabi. Neng daerah kula mboten ngerti imam wis suwi Mas. Barno sik tinggal ngopi cek suwi. Tapi nyata lho, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misalnya kowe nyaman, misalnya Said Ali Zainal Abidin itu beliau satu hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya kenapa engkau sholat 1000 kata beliau itu gini, sajana aku pengen sholat mau 2 rakaat ya 2 rakaat til bareng bar sholat 2 rakaat ya Allah matur nuwun Gusti jenengan rezekeni sholat ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan negir kula nikmati kesolehan gini ku sujud teng jenengan kula syukur Gusti terus takbir meneh takbir syukur sholatnya 2 rakaat terus syukur meneh tur nuwun Gusti wong wis ribet urusan dunia, urusan batil, urusan gento kok jenengan takdir kula salat syukur salat meneh wis 6 kula ate jajal mau kuat 100 rakaat tapi aku tahu lumayan tadi bang kowe aku tahu salat ranjaran itu dadi 100 rakaat pokoknya penting wis tahu lala rapati 1000 makomnya sampai sampun tapi kan tahu mesti tahu gak terencana salat 2 rakaat kok isek kangen pangeran tak tambahi, kangen meneh tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren guys, pokoknya seperti itu. Balenina ya iso kudu harus isek, kudu berontok ke pangeran. Yo terus keselen nang dina kowe bayar kok 1000, kurang pulau wae. Tapi gue tak latih cara nikmati sholat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati, dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia sujud. Dan itu identitas kita. Pemenang nak sobat pengumuman orang-orang masar. Dulu wong-wong, baduknya no cap sujud tora. Maksudnya orang irengnya loh, maksudnya nur. Orang-orang ulama sing darani masalah baduk si apa? Asar sujud itu apa? Ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min athari sujud itu podo be ayat yauma taral mu'minina al mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi angger nur wajah iku ana nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa ireng ra ireng mboten. Iku
Itu masalah sajadah nih. Sajadah to, misalnya sujud suwilah nak sajadah wapi empuk menawa kita orang ngecap gitu ya. Kowe sing cangkem elek ora aku. Aku kiai tetep cangkemmu apik. Kiai senengnya aku. Mak aku cerita aku masalah sajadah kok merono mester banget. Oh, waktu orang wong hasud itu. Nah, artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Simahum fi wujuhim min athari sujud yu'raful mujrimuna bi simahum fa yukhadu fin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Batu era nur berarti brek ning gerbong kiri. Kok batu era nur simahum fi wujuhim min athari sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu, kau sujud ke kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah Allah. Mulai kalau nak sujud tuh tak nikmati tenan. Kalau nak sujud sewenang tenan. Senajan kalau orang-orang sholat sunat, tapi sujud kulon kualitas A. Mereka tak nikmati tenan. Matur nuwun Gusti jenengan negeri kula sujud. Ini identitas saya. Sama dulu tenggine kitab Said Zabidi sinyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampai huwa kulliyatuka huwa mahiyatuka huwa qauluka huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu, kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa enggak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud rabetah gak tumaknina itu apa-apaan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Ayo sebut wala taron tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kue kan ora waneh Islam waneh usah aneh-aneh coro akal nubuah masih gimana ini coro akal wah berhubung akal meranu buah ya sing iki wae urip sing ngene wae poso buka bareng muangan kok ana bad imsak waduh wae kabeh ibadah iku waduh bar buka asik-asike rokok kok ana adzan waduh salate kok uri bareng imam salam wis pewencing terus aduh jeleng kolake nang omah lha ngono kok daftar wali ora aku tukang inventarisir tak tombo yakin tak tombo ya tapi ya kowe mati Kanjeng Nabi ya muga-muga disyafaati kok aku tak sing matur mumpun maklumi Nabi niku mono ning zaman akhir ketika orang lain wonten niklab wonten dugem pira-pira niku teng masjid tarawih ngono gak jadi zaman akhir rusak mungkin niku lumayan bukan lumayan yang bandingannya dugem ampun bandingno putune jenengan Said Ali Zainal Abidin mboten kelas niku bandingannya sing teng mriko lho dugem ya wis nek bandingane ngono ya luweh apik alhamdulillah jadi golek musuh sing ringan sing ra kelase ora usah ditiru no. Jadi dalam disiplin ilmu yang dikembangkan di pesantren itu sebetulnya kalau pakai ilmu logika maupun sosial apa saja baik sosial ilmiah maupun sosial budaya kita ini jauh lebih unggul ketimbang tradisi mereka. Misalnya begini, dulu di era Umar bin Abdul Aziz ada yang memberi gelar Khamisul Khulafa, ini yang dikutip Mizan Kubro Imam Sa'roni. Beliau ngendikan begini, idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fima bainahum fi amri dinihim itu fasyadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Jika kamu melihat satu komunitas tertentu yang bisik-bisik agama tapi di grupnya mereka sendiri tanpa melibatkan kelompok lain yang mungkin a'lama minhum lebih alim, maka itu sesat, dhalalun wa bid'atun. Sehingga dulu itu sudah ada tradisi konsensus ilmiah. Konsensus ilmiah itu diputuskan oleh konsensus yang min ahlil ilmi. Sehingga orang yang tidak ngalim itu ya konangan. Kalau sekarang nggak pati konangan, tahu-tahu ada orang nggak jelas juntrungannya punya majelis tafsir yang bisa saja cindil tikus itu halal. Hanya karena berdasar dalil misalnya kula ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu ila yakuna apa? Maitatan aw damam masfuhan aw lahma apa? Khinsir, sehingga dianggap yang halal itu banyak, yang haram hanya 3.
Saya pernah ketemu di antara mereka tanya, apa betul Gus Bak menurut Islam begitu? Terus saya baca di antara ciri Nabi itu yang ada di kitab Taurat dan Injil itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Jadi kadang mawadi'ul halal wal haram itu tidak disebut di halal haram tapi disebut di sifatun Nabi. Sifatnya Nabi adalah wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Di antara sekian sifat itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan Nabi mengharamkan sesuatu yang menjijikkan. Nah kira-kira itu cindel tikus itu kalau sampean dakok di ruang tamu jijikkan enggak? Ya jijik, ya sudah haram saja kata saya. Akhirnya sebagian mereka ya tobat, mau ngaji sama ahlinya. Dulu ketika Imam Malik ngarak Muwatta itu beliau ngendikan, dan ngendikan itu saya hafalkan. Ini ada di kitab Al-Manhalul Latif, juga dikutip Gus Najih dalam kitabnya At-Tajridul Musaffa. Aradtu kitabi hadza ala sab'ina faqihan min fuqaha'il Madinah fakulluhum wa'ta'ani fasammaituhu al-Muwatta. Kitab ini sudah saya tasihkan ke 70 ahli fikih di Madinah, kemudian semuanya setuju, fakulluhum wa'ta'ani, semuanya sepakat, fasammaituhu al-Muwatta, maka kitab ini saya namain al-Muwatta, yang disetujui. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang-orang alim humul sendiri dewean terus dikultuskan santrinya serambutnya gondrong terus muridnya jari dulang Nabi Khidir seklambine kok kali Joko itu terus terkenal wali itu. Ini kalau kita begitu bahaya. Makanya saya senang model pendidikan Anwar, ilmu itu dikonsensuskan, siapa yang alim ditakrib, di mu'in ada debat, ada macam-macam, sehingga yang terbaik baik secara ilmu maupun perilaku dituakan. Ini penting, kalau ilmu tidak dikontrol itu repot. Saya berikan contoh betapa kita lebih kritis ketimbang tradisi di kampus. Saya pernah didebat sama salah satu kelompok ormas tertentu. Pak Paha, apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok batal gitu? Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal gitu. Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram? Nggak tahu ya. Mahram itu orang yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu ya ibu, anak, bule, ponaan. Yang haram dinikah itu namanya mahram. Justru istri itu namanya ajnabiyah, orang lain, makanya boleh dinikah. Jadi statusnya istri itu orang lain, ajnabi, sehingga boleh dinikahi. Kalau mahram malah nggak boleh dinikah. Mereka akhirnya sadar, oh ternyata selama ini keliru, membahasakan istri mahram itu keliru. Ya terus akhirnya dia jadi Syafi'i dadaan tadi. Pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada bidah kalau orang haji itu rokok. Rasanya kalau kata pakar-pakar kuetar itu cengkeh itu wangi. Kalau cengkeh wangi berarti kalau haji rokok itu artinya pakai apa? Wangi. Itu hampir saja deal. Karena ya memang cengkeh itu wangi. Kemudian diingatkan sama kiai yang lain, Anda berani fatwa kalau orang Jumatan sunat ngerokok karena pakai pewangi? Wah iya ya, enggak jadi kan. Jadi ini pentingnya ilmu itu konsensus. Sehingga saya bicara di sini pede bukan karena saya merasa benar, enggak, kan nanti ada yang nasehatin. Nah, kalau benar ya sampean dukung, kalau salah ya tinggalkan saja, biasa saja. Karena kalau sampean sama-sama tadi saya sudah bilang tahta topkotin wahidah, kita tahta syekhin wahid, tahta mursyid wahid. Saya pikir ilmu saya dan sampean ya undah-undil. Kita beda jauh kan dengan Gus Najih, karena beliau alim, bisa ngarang kitab banyak. Kalau saya jenengan kan ya sama-sama nggak jelas gitu ya, sudah pokoknya santai-santai saja, pokoknya rileks saja. Yang jelas saya datang ke sini itu mau cerita kebanggaan saya sebagai orang pesantren, produk pesantren kalau kata Gus Barak tadi. Di kampus itu saya berkali-kali ketemu doktor, profesor, dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau, yang gelisah. Dan lucunya itu mereka memposisikan saya sebagai penasihat. Karena apa? Memang ilmu pesantren itu unik. Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja. Mereka misalnya tanya begini, Pak Bahak, saya ini orang kampung, yang bapak saya itu utun, katanya. Utun itu lugu, bisa menjadikan saya doktor, saya jadi dekan, saya jadi rektor. Tapi setelah di kota, dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika, sekedar anak saya tidak narkoba itu sudah susah, kok ranking nggak dengar anak saya ditangkap BNN itu sudah seneng sih. Artinya apa? Dia sadar ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi dokter.
Tapi dengan ilmu kedokterannya, orang menjadikan anaknya ranking itu susahnya bukan main. Karena nggak ada kearifan. Ilmu yang mereka anggap adalah dianggap ya, tentu tidak hakikat, eksak. Eksak saja sebetulnya tidak juga subjektivitas mereka. Misalnya begini, ini contoh sekian. Pernah saya lomba cepet-cepetan matematika. Kalau saya kan pernah dimintai konsultan sebagai badan Basnas Nasional. Mereka kalau ngitung ya zakat tijarah itu 2,5%. Mungkin zakat ziroah berapa, 10% atau 20%. Kangkang yang di sini tak pikir itu mesti bingung karena gaya porogabit itu mesti raiso. Dan mereka tak tantang, coba jenengan bikin porogabit, saya pakai matematika pesantren, itu cepat saya. Karena matematika kita adalah matematika ummi. Ummi itu orang Arab, ummiin. Nggak usah diterjemah apa, ya sudah ummiin saja. Ummiin itu keibu-ibuan lugu. Jadi kalau nggak bisa itu ya terlalu. Misalnya 2,5%, kalau kita bilang kan rubu'ul usyur. Ya sudah 1.000 itu diusurkan dulu menjadi 10. Setelah 10 itu kan misalnya ya 1.000 berarti usurnya 100. Ya kan? Setelah 100 cari rubuknya berapa? 25. Berarti setiap 1 juta 2,5% adalah 25. Mereka masih garap porogabit, saya sudah cepat 1.000 usurnya 100, rubuknya 25, namanya rubu'ul usyur. Begitu juga misalnya kita punya aset 100, nisful usur, usurnya 10, nisfunya berarti 5. Itu rasa porogabit cepat ketimbang sampean porogabit 2,5% kan suwi. Terus dia tanya, Pak matematikanya kok cepat? Dapat ilmu dari mana? Pernah kuliah di mana? Ya saya ngaji di sarang sama Mbah Mun, terus saya ngaji beberapa ilmu. Nah, kelirunya rata-rata santri itu faraid itu ya ora seneng. Nah, bulat. Nah ini cerita saja. Jadi kita bisa membuktikan ke khalayak ramai kalau kita tidak kalah. Khawarizm Al-Jabar terkenal di barat, Avicenna atau Ibnu Sina itu ya dengan ilmu-ilmu umum. Dan mereka fasih sekali menerangkan ilmu medis, ilmu apa. Fasih sekali. Sehingga ketika sekarang teknologi katanya adanya di barat, di Eropa, sebenarnya mereka itu kagum sama Islam. Karena mereka ngakui bahwa di antara ilmu itu dari Islam, zaman Khawarizm, zaman Al-Jabar, zaman Avicenna, zaman Ibn Rus dan sebagainya. Saya beri sekian contoh dan ini saya bilang tanyakan ke orang kafir yang paling inat, paling lacip di dunia. Tanyakan ayat ini, pasti artinya seperti ini. Yaitu ketika ada fenomena likuifaksi, tentu kalau di Jogja kan ada grup ilmiah. Mereka tanya saya, Pak, apa ada teori manusia itu ditenggelamkan di bumi? Yang teori, bukan kasus, bukan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah kan ada korun. Saya ditanya gitu, terus saya jawab, Aamin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apa kamu merasa aman di dunia sementara pengendali langit, man fis sama itu pengendali langit? Ya siapa saja, bisa malaikat atau bisa Allah, man sing kudratu fis sama, itu ahli tafsir beda pendapat. Yang enggak beda yang enggak pernah nafsiri gitu. Jadi yang enggak beda karena enggak pernah nafsiri. Ayakhsifa bikumul ardo, bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan. Faidah ya tamur, ya memang bumi itu bisa meleleh. Terus saya memberi sekian argumentasi. Kalau kamu katakan justifikasi ilmiah karena kadung Islam dan kadung pegangan Quran, mungkin Anda akan bilang saya ini justifikasi, nyari pembenaran secara syariah. Tanyakan ke ahli lughat yang non muslim, maknanya ayat itu tetap seperti itu. Begitu juga misalnya ayat wal ardi dzatis sodq, dan bumi yang berkarakter bisa retak. Sodqun itu retak. Dulu kita hanya punya contoh, misalnya biji-bijian jagung yang lembek, yang lemah, dan bumi yang keras, atau ketela atau engkoang ini. Ternyata dengan segala kelemahan ini, biji-bijian ini bisa merekah, dan buminya yang ngalah memberi ruang. Ya, dulu ulama hanya nyontohkan tadi, misalnya kalkhinto apa saja yang bisa bumi mengalah dengan proses tumbuhnya tanam. Tapi itu kan qaulul mufassir. Kenangan saya ngaji ya, makanya saya bangga sekali sebagai murid beliau. Saya memberi gelar beliau al-faqih al-mufassir. Faqih betul karena beliau putra Abu Zubair yang ma'ruf bil fiqhi, dan al-mufassir beliau itu murid Said Alawi
yang ngarang takriran Faidul Khabir itu dengan Habib Muhsin Al-Musawa itu. Ini penting, sanad kita ini penting, dan kita insya Allah sebagai murid tidak akan merusak sanad itu. Hanya merusak sanad itu gurunya alim, baik guru alim terus kita bodoh itu merusak sanad itu. Saya masih ingat didawi Mbah Mun, wong jagoan merusak sanad. Dhisik Ibnu Hajar Al-Asqalani ngalim-ngalimi wong di murid Zakaria Al-Ansori. Beliau di murid Ibnu Hajar Lita. Terus di murid Fathul Mu'in. Jadi kiai nak di murid ngalim yo isen. Nah kita berlomba-lomba supaya gak ngisin-ngisinin apa kiai. Ya ini kan kompetisi. Kalau gak kasih alim ya ngaku alim saja lah supaya ya nggak apa-apa. Artinya ya cukup lah kalau di daerah masing-masing kan. Saya pernah sama satu temen itu, Gus kula wis ngalim kok iso. Kula niku tiyang Sragen. Urip kula teng kaki Joko Samudra. Jadi kok kula ngeten iki mpun alim. Ketika dia nakal dan pengurus nyurati orang tuanya memberitahu kalau anaknya nakal, dia tenang saja. Tak tanya, kenapa kamu tenang? Bapakku buta huruf. Jadi pengurus nyurati itu ya tenang saja dia, karena dia tahu orang tuanya itu buta huruf. Kok nikmat kok gue enggak saya najar. Ya tapi insya Allah barokatuh Syekhina semua itu tetap berkah. Karena itu awal hidayat di daerah masing-masing itu tidak perlu alim, sudah hebat itu. Karena ya nggak perlu lah, kalau alim betul malah nggak sempat dakwah. Begini, ini penting saya utarakan, karena sanad keguruan itu pernah saya cek ya. Ini cerita ini tahadus bin nikmat. Guyonannya ulama meskipun guyonan itu ternyata musalsal. Dulu ya itu mungkin semuanya dengar sering cerita ada seorang desa gitu yang kambingnya habis mati, kebetulan kambingnya itu jenggotan kata beliau. Itu ada khotib yang jenggotan tuh nangis. Sempat khotibnya itu GR kalau dia itu ya ta'assar bimau idoti. Ya ta'assar sampai apa? Nangis sih. Ternyata enggak. Dia ingat khotib itu ingat kambingnya yang mati. Itu cerita Yai dulu dan diulang-ulang. Ternyata saya baca, kalau sama nggak percaya baca di Al-Fawaid Asyatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah, itu karangannya Habib Salim Asyatiri. Beliau dekat sekali dengan Gus Najib, pernah nginep di beliau. Itu di karangan beliau sampai cek nanti di qauluhu ta'ala lau adzibannahu adzaban sadidan aw la asfahannahu aw la ya'tiyanni bisultanim. Itu kata beliau begini, adzaban sadidan itu orang dihidupkan atau didomisilikan di daerah yang nggak sejenis, itu tersiksa sekali. Terus di situ beliau cerita, dulu itu ada orang alim alamah hamilul Quran itu di penjara karena ketemu orang sejenis, santri-santri yang kebetulan itu ada kios politik itu atau gerakan politik. Itu di penjara itu asik saja. Bahkan banyak alumni penjara itu udah hafal Quran. Yang sebelum hafal ada yang bebas, nggak mau bebas karena ingin meneruskan hafalan dengan saking rahmatnya tadi orang alim yang hafal Quran. Suatu nanti kalau nggak percaya nanti dicek. Kitab itu sekarang gampang didapatkan. Al-Fawaid apa? Asyatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah itu namanya. Itu ternyata terus penguasa ini ngerti, ini di penjara kok happy saja malah mulang Quran. Di penjara pe wong bedui sing ra roh wong alim ya ora roh kitab. Ternyata si bedui tadi pertama melihat syekh yang jenggotan tadi, ingatnya sama kambing tadi. Langsung dong ya Allah saya ingin bebas. Artinya betapa tersiksanya orang dikumpulkan orang yang tidak sejen. Dan guyonan itu ada di Al-Fawaid Asyatiriyah. Betapa ini al-arwah junudun mujannad. Mbah Mun muridnya Sayyid Alawi pernah cerita itu, meskipun dengan analogi kias yang beda. Sayyid Habib Salim Asyatiri itu malah cerita itu ditadwin, dimudawankan, yaitu ditulis di kitab. Itu kan luar biasa. Dan saya punya kitab itu. Kemudian yang sama lagi adalah Yai sering berkeyakinan annal ardo kurawiyah. Meskipun sampean mungkin lihat di video-video nak bumi itu flat, itu orang nggak mau mikir mungkin ya. Annal ardo kurawiyah. Saya percaya beliau karena beliau orang alim dan saya percaya teori falak. Kemudian saya cek di tafsirnya Imam Habib Satiri tadi di ayat watarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab, kata beliau annal ardo kurawiyah wa anna hadhil ardo tamurru kal jibal atau tamurru mamarul jibal marul jibal. Ketika dia ditanya apa alasannya, watarol jibala tahsabuha, kan ada kata sabuha.
Tahsabu itu hasibah yahsabu husbanan. Kalau sebagian lughat hasibah yahsibu husbanan. Nah, itu sekarang kata beliau, itu sekarang. Kenapa itu sekarang? Idlah husbana hunaka. Kan ada mufassir yang mengatakan tamur rumah sahab itu nunggu di akhirat. Wa tarol jibala tahsabu jamidata wa hiya tamurru marras sahab itu nunggu nanti di akhirat. Tapi kata Habib Salim Asyatiri tidak di dunia. Idlah husbana hunalika itu akhirat. Di akhirat husban itu artinya kan nyongko, ngiro. Di akhirat semuanya itu ilmul yakin, ainul yakin. Jadi kalau tahsabuha pasti di dunia, karena adanya husban dugaan hanya ada di dunia. Lagi-lagi muwafaqah bainahu wa baina Habib Salim Asyatiri. Dan di situ detail sekali. Cara beliau nulis tafsir, pengalaman ngaji sama Sayyid Alawi, tanggalnya. Begitu juga saya dulu ngaji sama Yai, banyak sekali diantaranya yang saya syukur sekali, yaitu tadi Ulumul Quran. Dulu di MGS yang ngajar Faidul Khobir beliau sendiri, dan kita syukur sekali. Jadi ini pengalaman-pengalaman kita sebagai murid, sebagai penerus. Terus ketiga begini, ciri khas samahah atau samhan. Ini saya meskipun tidak bawa makalah, saya ini baca sekian takbir. Kenapa guru-guru kita di Indonesia itu menghindari tema-tema ekstrim atau tema-tema keras? Saya pikir di sini masyhur sekali, beliau sering ngendikan zada khusyu'an zada jalan, kita hanya nirukan saja tapi tidak ikut menvonis. Karena kalau kita serius, terlalu serius ngendikan hukum-hukum yang serius, nanti kejadiannya begini. Ini saya baca takbir ini dari kitab Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, dan dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika lisan dihisab sama Allah Ta'ala dan mendapatkan azab yang paling tinggi dibanding jawareh yang lain, itu ketika lisan menanyakan sama Allah, kenapa ya Allah saya punya adab yang begitu ekstrim? Jawabannya Allah, kharajat minka kalimatun balagot masyarikal ardi wa magharibaha fasufikat biha damul haram wa ukhidha biha al-malul haram wa antuhika biha al-farjul haram. Jadi kalau fatwa serius menjadi ekstremis, apalagi fatwa-fatwa tentang chaos, tentang apa, itu nanti resikonya itu ada safkut dima, dan itu hal yang dihindari ulama dulu. Kamu jangan pernah fatwa dengan meluncurkan satu kalimat yang dengan kalimat itu bisa saja sufika biha adamul haram, orang-orang yang nggak perlu mati harus terbunuh, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dalam Nasaihul Ibad redaksinya adalah kharajat minka kalimatun balagot masyarikal ardi wa maghariba. Ini kalau di kitab Ibnul Qayyim redaksinya itu ada seorang ulama yang ngeluh ketika habis ngajar Al-Hudud. Ha anadha, kata beliau, yuta'allamu minni ma tudrabu bihir riqaq wa tuta'u bihil furuj wa tu'khadu bihil huquq. Jadi sehingga dengan tradisi ulama kabiron an kabirin, dulu-dulunya itu memang ulama menghindari tema-tema ekstrem. Bukan karena ada bisa, karena takut ini kalau salah fatwa nanti safkut dima. Dan itu yang dilakukan Said Hasan bin Ali ketika beliau konflik, ya dengan tanda kutip konflik dengan Muawiyah. Kata beliau, bisa saja ini hak rajulin, ya sudah tak kembalikan ke dia. Bisa saja hak saya tak kasihkan ke dia, haknan lidima'il muslimin. Tapi karena hukum itu adalah hukum yang sifatnya ijtihadiyah, beliau tetap menutup dengan makalah wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'ul ilahin. Saya tidak tahu ini kayak apa, jangan-jangan ini hanya fitnah. Kenapa beliau tetap menutup hukum wa in adri dan kemudian ditiru terus oleh Imam Malik? Setiap ditanya sering bilang la adri, sampai yang tanya pernah mangkel. Ini pernah dikutip Gus Najib dalam kitab At-Tajridul Mustafa, juga ada di Al-Manhalul Latif. Kenapa Sa'alim engkau selalu jawab la adri? Kata Imam Malik, jawab, saya ini orang jauh, kalau sampean bilang la adri nanti gimana saya laporannya, yang disuruh tanya. Kata Imam Malik happy saja, fa'ablih man waro'aka anni la adri. Enggak kamu tok yang harus tahu kamu saya la adri, itu kan dari pisan umat temen aku ya la adri. Jadi ulama dulu saking khosnya sama Allah, khosyah, bilang nggak tahu itu nggak masalah, karena begitulah sanad mereka dalam hal-hal yang ijtihadiyah yang potensi safkut dima. Saya ulang lagi, yang potensi safkut dima itu milih aman bilang la adri. Sampean kalau nggak percaya dicek di Sahih Muslim atau di kitab-kitab hadis Sahih yang lainnya. Dan ini juga yang dipakai Ibnul Qayyim ketika bikin Muqaddimah I'lamul Muwaqqi'in dalam
Khotorul Fatwa. Ada seorang namanya itu Buraidah. Buraidah itu Amirul Jaish. Itu setiap mau perang atau punya MOU dengan kelompok lain, kata Rasulullah, jika mereka menginginkan kamu ala antun zilahum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah fala tunzilhum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah. Ada redaksi yang fi dhimmatillah fi dhimmati rasulillah. Walakin anzilhum ala hukmi, posisikan bahwa MOU itu atas nama kesepakatan kamu dan mereka. Fa innaka la tadri atusiba hukmallahi amla, karena kamu tidak tahu apa kamu persis sebagaimana hukum Allah pandai. Kamu tidak bisa misalnya secara fikih, misalnya ada Zaid ini kafir harbi, terus kamu bilang ini wajib diperangi karena kafir harbi. Oke, itu mungkin. Tapi masalahnya bisa saja khusus Zaid ini ada sunnatullah, ada ilmu Allah yang mau diberi hidayat sehingga ada perlakuan khusus. Sampai lihat dalam Asra Badrin, itu yang ketangkap di Asra Badrin itu kan semuanya kafir harbi. Itu di Asra Badrin itu kan semua yang ketangkep itu adalah orang-orang yang dulu kafir harbi, termasuk min bainihim ada Said Abbas. Tapi ketika itu jelas-jelas pernah kafir harbi ikut perang Badar. Ini pentingnya muqabalah. Apa? Abu Bakar usul dimaafkan, Umar usul darbur riqab. Apa tanggapan Rasulullah SAW ketika masalu kayak Abu Bakrin masalu Ibrahim? Qala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masaluka ya Umar masalah Nuh. Qala rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina napa dayar. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau memilih pendapatnya Abu Bakar. Dan apa yang terjadi? Said Abbas dan beberapa sahabat menjadi Islam. Wa hasuna Islamku. Artinya gini, jadi betapa dalam menganalisis satu hukum sosial, karena ini manusia, saya ulang lagi, karena ini manusia itu susah sekali. Makanya dalam banyak hal sikap-sikap Rasulullah itu dipandu oleh Allah. Tentu ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Makanya saya mohon sekali ini para santri, khususnya santri alumni Almar, mohon belajar itu tafsir Munir itu detail. Karena di tafsir Munir itu misalnya ada ayat tertentu yang mengkritik orang kafir tertentu, fitil kalwaqiah gitu. Di situ ada kejelasan fa aslamu wa hasuna islamuhum. Misalnya wasfir nafsaka ma'alladina tuna rabbahum bil ghadat, terus wala ta'tu'anaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Terus beliau menerangkan orang-orang ini yang dulu angkuh nggak mau ta'alum sama Nabi karena nggak mau jejer sama du'afaul muhajirin dan du'afaul ansor, itu akhirnya Islam dan wahasuna Islam. Saya kira demikian. Nanti monggo bareng-bareng istifadah dari Syekhina Najih. Dan saya syukur sekali karena mendapatkan naskah At-Tajridul Mustafa. Saya sinau buhot itu banyak di kitab-kitab fikih, tapi saya mengenang dari yang dikutip beliau tentang Imam Malik, tentang buhot in kharaju ala misli Umar bin Abdul Aziz. Terus ketika siapa itu Ibnu Qasim tanya fa'ilam yakun mislah, kata Imam Malik ya da'hum yang tapi muwah min dhalimin bi dhalimin, semua yang tapi mumin kilaihim. Jadi sikap-sikap dari Syekhina, dari para ulama-ulama kita yang sabar ngadepi umarok yang macam-macam, itu adalah sikap dari guru-guru kita musalsalila Rasulullah SAW. Ini penting saya utarakan karena jangan sampai kritis kita sampai menjadikan bangsa ini chaos. Kalau chaos nanti safkut dima, tentu itu yang nggak diinginkan Sayyid Hasan bin Ali, dan beliau dapat gelar dari Rasulullah inna ibni hadza la sayyidun wa la Allah yuslihu bi baina fi'atin azimatin. Saya kira demikian, dan bareng-bareng monggo istifadah dari Syekhina Najih. Ya wong ku mikir nikmate Allah pirang-pirang. Cek nikmat jero, cek nikmat batin. Nikmat dohir misalnya iso ngopi rokok, nikmat batin terus kowe bayangno nglamun sing indah-indah, wis iku wis wong apik wis. Ora usah rokok diharamno kanggo kowe. Ajane aku lah setuju rokok haram, tapi zaman akhir diharamno malah do bingung ben kowe nang gak stres kowe. Fikroton utawi mikir fi ala ilah, dan berapa peparingi Allah fi ni'ami. Jadi saurip-urip mikir sisi nikmat, ora usah mikir musibah ruwet, mikir napa nek sale bojomu ngamuk terus anggape ekspresif, apa? Ekspresif. Ngamuk. Misale curiga mek kowe. Wah, semule seneng wong liya, ya kudu bojoku pinter, mambu wae. Ngono pokoke relem terus. Kok malah anak bojo merarohke bangga, berarti kita bojo idiot lho, paham ya?
Kowe mulai nakal bojomu curiga, pinter deh. Instingnya jalan. Oh, tadi kalau istri kan instingnya. Engko bojomu ngelem kowe ya kowe. Oh, lanang tenan bojoku iku. Mesti lanang tenan ora wong ayu kok ora. Bojoku iku lanang tenan. Alhamdulillah. Sing akeh. Ya latih ngono ya. Wah iku hebat tenan. Hebat pertunjukan deh maksudnya. Fikratun utai mikir fi ala ilah dan berapa peparingi Allah fi na'ami itu sehingga berapa nikmat Allah alatikang asbawa nyampurnana sapa wa ini amalena ing atase kita wa atoya hulan pira-pira peparingi Allah alatikang ausolah kang numekakno sapa wa ing atoya utawa ini am ilaina maring kita qala wa ta'ala fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun kena kepen bejo iku aja eling masalah-masalah problemmu tapi eling nikmat-nikmate apa misalnya bojomu minggat anakmu ora percaya kowe mertuamu ora percaya kowe jek eling duwe nikmat rupane nikmat iman mbek Islam terus nikmat tau rabi jadi setidaknya Pak uripmu wis pantes di bojo Kang ora wis pegatan tapi alhamdulillah Kang aku tau rabi wis gagah Kang tau aku 5 tahun keceluk wong di bojo lah tapi saiki gak di bojo menawa pangeran ngersakno bojoku ganti Kang jadi orang ngrasakno wong sitok wong loro pokoke eling nikmat lah kok ora payu-payu Kang mungkin pangeran iku lagi milihno yang terbaik mulane ora laku-laku Kang mergo produknya khusus pokoke eling nikmat suka nikmat nah pas marat Kang kemarin kok tempe tok iki iku Kang latihan zuhud suka tapi bareng ketemu lah kok saiki bakmi Kang iki latihan syukur pokoknya sing enak terus pokoknya eling iki dawuh pangeran pokoknya eling sisi nikmat tok fazkuru ala wa eling sisi nikmat kaya aku lho di murid ngene Gus kok sabar di murid ra jelas lho iki tantangan ngawur nek di murid jelas iku ora tantangan sing ora jelas kadang ngaji kadang ora kadang paham kadang ora tantangan bagi seorang guru itu harus tantangan Fadkuru mongko ilinga sira kabeh ala Allah ing pira-pira peparinge Allah la'allakum menawa sira kabeh tuflihun dadi bejo sira kabeh dadi syaraté wong bejo piye wong kon ngeling sisi nikmat aja ngeling sisi problem mulane ngandel kula mun anak bojomu ngamuk iku eling ae ekspresif nah kula nate maca teng kitab itu dikarang tiang alim iku nak nyontokno nikmat tuh wah lucu tenan contone kan kowe nak sugih di kanca akeh bareng melarat kancamu dolan umume wong gak nganggep iku musibah zaman aku jabat sugih dorene ben aku melarat juga tahu rene itu jari ulama iku harusnya itu satu kenikmatan Allah bikin tradisi ketika kita jatuh teman-teman lama gak nili itu harusnya satu kenik lah kok ora piye misale dhisik kanca geng Alphard atau geng Suzuki utawa geng Innova terus kowe melarat dadi bure wong gawe botok kancam tetep dolan nak dadi tontonan Aduh Allah gawe adat kancamu dhisik ra dolan kabeh sehingga kemelaratanem gak ana sing lho umpama Allah gawe wis ki melarat kancam tetep dolan rono nggawa Innova tetep dolan rono nggo Alphard terus golek kowe pas buruh ning wong apa malah isin mbok wong ku mikir pangeran di adat ngono iku wis dipikir ternyata luwe Mas ayo gue misalnya jadi kiai terus melok partai politik juwato serana sing marani kan malah enak terus mancing nih gue nih gajah wong ini untuk wader wis suweneng kan eman timbang kancam dhisik niliki terus koyo tontonan gue ayo milih ndi milih dilalekno kanca apa milih ditiliki ya yo dilalekno kanca dadi pangeran desain ngono iku wis bocah kok tak ngenang coba cocok e tapi wong senengane ku bayangno donya kok sing dikarepno wah aku zaman suka kanca akeh saiki udah lali pangeran ngersakno apik lali panjen ya kaya apa ya nyesale ya wancam zaman sugih do niliki pas kowe buruh nggone wong disentak kayak apa malunya kita dipermalukan di depan teman-teman kita nggak sementara orang sing kan alhamdulillah aman tahu sugih lho ngawur kan harga dirine isih ana sisa-sisa nih jenenge tahu nate dolani kanca sing nak kula kan kiai ra kena digo kias kanca melarat terus juwato tau kiai tau kondang biasa lah bisnis sapa juwato tak tuwili masuk sakit kan tak takoki ya aku tahu dekne tau mondok ta iki suwayahe dadi wali gak jalur syukur jalur sabar nampa musibah ya aku siap matekno wong tenan
Oh tak, kapan-kapan tak tilian aku sudah diwali, oh jalur melarat gitu siap. Tak tilian lah, kok orang udah diwali, orang usah kesusu ke santai. Akhirnya ketemu kok guyon. Gus bae gue ampun ampun melarat juga guyon betul. Ya macam mau, soalnya aku fanatik nyekel ayat fadkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Loh, saya itu masih ingat, kalau ini tak cerita, tak hadis punya. Saya itu kan yo di sini rapati juga ban. Anyaran kalau ngiyai kan 2005, ibu kalau sering gerah, macam karena ditinggal bapak mungkin wajar. Kalau nanti duit kalau namung 5 juta, nomor pinten. Bayar rumah sakit itu pas 4 juta, pokoknya mau susuk 1 saya. Kalau ngomongin mbak santri sing takkan bayar, cong duit ikin tak no. Gue bayar gerah ibu nih rumah sakit. Aku seneng. Duit kuntek ke itu nggak puji wong tua. Kaya apa inane aku nak duit kuntek mergo tak nggo ning bar tak nggo sing ora jelas. Latih terus. Itu banyak orang naruhan, itu banyak yang nangis ketika saya ngomong ada seorang ibu-ibu meninggal. Anaknya sering ngeluh karena donyane entek nggo ngurmat ibu. Bareng tak kandhani kula nganti nangis. Cara mikir aja ngono kowe sing bangga donya entek nggo ngurmat ibu. Berarti entek fil ibadah. Kaya apa nak entek kowe mergo katut wong nakal, katut judi. Jadi kita ini karena sering salah bahasa, kadang santri lahi ngomongin wong tua aku loros ngentekno dunya. Mestinya jangan bahasa ngentekno dunya aku tak tasarrufno ke hal yang benar. Alhamdulillah. Mungkin kowe ku nyerah bakat wali, ngomong wae keliru. Senauzubillah tenan, yakin khusus. Jadi latihan, kalau kowe ngene ngaji, sing syukur ada waktu dianggarkan lillah. Oh sing apik. Modho ke jamu bojo ana pelatihan ngelatih sabar. Saiki apa-apa kan di training. Lah mestine kowe ora usah training, mbek pangeran dikeki wong judes, iki lho training. Lah lha apa kowe uji nyali ning sangiran ning daerah-daerah sing uji nyali kadepe bojo kereng wis luweh. Wong lanang saiki kan senane outbound dari uji nyali ngliwati jurang. Ora seru, yakin ra seru. Seru kowe ra iso blojo tetep wani ning omahe seru dia. Aneh-aneh ngono kok. Ora tantangan, no. Tantangan piye wong liwat sangiran liwat apa terus ijek nganggo safety, nganggo sabuk. Jek didelok kancane ana tim sare ora ana apa tantangane wae. Ngadepi bojo wae ngapuk. Ora ana tim ora ana safety-ne blas iku. Momennya pas ngiri si Brambang ngono peso nih, wah. Oh ngeri uji nyali. Nggak ada uji nyali, saya kan bagian dari hiburan. Nah itu eleng-eleng fadkuru ala wahi la'allakum tuflihun. Fadkuru mongko iling sira kabeh ala wa ing boro-boro paring Allah la'allakum nono sira kabeh. Dadi anggere wong kok eling sisi nikmate Allah, insyaallah la'allakum tuflihun mesti dadi bejo. Dawe Ibnu Abbas masyhur la'alla fil Quran litahqiq. Ya la'alla fil Quran litahqiq, bahwa la'alla ketika digunakan Allah itu untuk maknanya mesti. Soal menawa-menawa karena seorang hamba harus dilatih berharap. Tentu seorang hamba itu tidak bisa mengatakan mesti-mesti, tapi dari rencana Tuhan itu mesti. Nah, kenapa tidak mesti bagi kaitan dengan kita? Karena kita kadang tidak memenuhi syarat. Jadi mesti cara Allah tapi salahmu dewe tidak memenuhi syarat. Misalnya ini wa may taqillah ja'alahu makhraja, mesti yang ketakwa tenan mesti diberi solusi sama Allah. Problemnya ketakwa tenan toh ora. Lah kenapa banyak orang eling nikmat kok ora bejo? Betul benar enggak dia ingat betul nikmat? Jangan-jangan mau gaya-gayanan tok. Kayak ngopi, rokokan muni alhamdulillah. Jangan-jangan ora kok sampai hati. Tapi kalau betul alhamdulillahnya sampai hati setelah menikmati Allah, insyaallah la'alakum tuflihun. Tapi problemnya kan enggak mesti. Paham ya? Jadi kalau mesti soro Allah mesti, tapi kadang kita yang enggak memenuhi kualifikasi persyarat. Wa qala ta'ala wa in ta'uddu la meneling-eling sira kabeh nikmat Allah, ngitung-ngitung nikmate Allah la tuksuha mung ora iso ngitung sira kabeh hak nikmat. Ya mau misalnya ki di bojo kereng tapi duwe anak loro. Kowe bayangnone aja bojo musuh saya apa nak gak duwe anak. Sehingga ora kok ndelok bojone tapi ndelok anak. Ya Allah, cara aku ra anak kaya apa susah ya. Akhirnya sesuai kan sadar, lah anakku iku kok bojoku iki. Sayange kok kereng, tapi kerengi bojomu iku nak ditimbang orang arah ngalahno senengem duwe Pemenang nak raine anakmu ora ono sing mirip bojomu iku iso seneng.
Macane wong itu aku anak menwakal koyo bapak wis kuwabe iku salah wis. Kulo niku kagum be ulama-ulama riyen. Kulo riyen wis masyaallah ulama luar biasa. Kiai mubalek ora tau mikir ngono-ngono Gus. Wah, sangger pidato wong teko majelis ngaji ibadah delok raine wong alim ibadah iku ya bener. Tapi hukumnya pangeran itu detail, termasuk yang dibakas detail hukum masalah suami napa istri. Sampai tukarane wong lanang mbek wong wedok dari awal dibakas pangeran. Karena potensinya itu memang iya. Sampai Allah ngendikan fa in wa ashiruhunna bil ma'ruf. Usahane nak ngancani bojo sing apik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa Allahu fi khairan katsira. Kadang watak yang kamu tidak suka itu di situ banyak kebaikan. Ya mau kayak wong wedok sering marah ketika kurang belanja itu bagus. Satu ekspresi, dua takokno secara medis. Kalau dia ngempet kecewa tidak marah itu efek di kesehatannya buruk sekali. Anggap aja ikut terapi, paham ya? Anggap aja terapi. Ya, ternuwun Gusti tersalurkan nak boten terus jadi kanker sepundi matur nuwun. Meskipun kowe luka jenis damuk luka. Tapi kayak apa Tuhan bayangkan itu? Maksudnya fa'in itu kan umpama sok ben kayak ngalami ini. Saiki kowe kan gak umpama, wis nyata. Jadi orang hukum sosial dibakas detail kalau suami istri tolake dibakas, nikahe dibakas, proses sosial dibakas, mulai katut wedoan wong liya dibakas, kabeh dibakas termasuk potensi terus menerus tukaran. Tapi dewe pengenan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja watak yang kamu tidak suka dari istri kamu di situ banyak kebaikan. Soalnya di bojo wayu jauh sing syukur. Nak ramah sangger wong seneng mata ya. Ayo milih ndi gitu bojo ayu judes sampai ramah ambek angger wong. Ayo milih ndi. Milih judes terjantungan ke mati apa sik to apa ramah bareng wong lanang bareng wong lanang kuwi jantungan. Gak ono pilihane. Ayo milih ndi. Mati kok diamuk ambek mati jantungan mergo angger wong diramah ya milih ndi. Gak ada pilihannya urip, rumah samu gampang tapi urip. Apa terus untuk wong elek ayo. Mergo ayo resiko terus milih untuk wong elek ayo milih di. Tiap apa buah rawani. Buah iku kunjungan walimatul ursi. Mergo bojone elek kan akhire rawani, tengger teko dhewean. Kenapa apa? Aku dikonco bojone elek. Tiap resepsi atau teko. Kenapa bojo bocah? Capek lucu. Oh ngilangi dosane wong-wong kesel. Lagi apa? Nak roh mesti do ngenyek. Mergo iku zaman mondok aku melete. Dadi kanca-kancane wis ngenteni jatuhe. Artinya nak do ngerti dekne bojone elek mesti do seneng. Wah. Kira ngilangi dosa. Dosa apa? Ngomong mesti ngenyek. Daripada ngomong do dosa ngenyek sadok ora tak jak. Mana wong lanang teko dhewean iku wong saleh. Lah jan gak ono pilihan lho urip. Kowe misale bojomu ayu mbok jak resepsi yo mari dosa wong liya delok. Elek mari ngenyek yo. Tapi kadang ra dijak, sing undang ya nyalahno, kok ora mbek bojone, sing undang ya padha dene ngono ditakokno. Urip wis ra ono pilihan, urip wis. Mulane kula kadang nak ndonga pangeran pun Gusti kula agar urip ngoten mawon wis niki kabeh kersane pangeran. Ayo jajal milih ndi hukume, kowe ngajak bojomu ayu delok wong liya dosa, ngajak bojo elek kanca-kanca mengenyek. Dosa. Lho kadang ora ngajak bojo sing ngundang kecewa. Mbek kanca gak ngergani ora sekeluarga teko piye karepe donya. Mulane ora rasakno donya sangger teko mangan ngopi buah mulai ngono. Ya nak tepak mbek bojo ora tepak dhewean kok. Tak kok kenapa ora mbek bojo tekdir ngono jawab. Enggak nak ngajak bojo, kenapa ngejak ya tekdir, menamuni tekdir aku wis. Wis dadi wali dhewe. Soale masyaallah kana malam yasa lam yakun. Kulo seneng di konco kuat kacau. Memang guru-guru madrasah sing riyen konco kulo. Ana sing santri nemu papat, ana papat ilang kabeh. Terus ana sing langgare ape rupa lucu-lucu ceritane wis. Kadang selanggar elek, selanggar rupa apa-apa wis. Sementing imanku ora rupa yo. Hiburan ya. Di konco-konco wis bulet-bulet seneng. Hiburan. Aku tak tiru Mbah Mun bapak. Mbah Mun anggere ana kanca-kancane bapak. Suruh itu lucu kuwi. Cerita pegatan, ya saya ira di bojo, mboten. Mumpun wangsul teng omahe. Lah kok pinter bojo mulai nang omahe kok ora alamate. Nggih pinter.
Bojomu iku pinter, wis ngerti melok kowe lara balik nang wong tuane. Wong tuane lu sugih. Iku jenenge pinter. Nek nek di bojo minggat kok mulai doa alhamdulillah rohmae. Pokoknya untuk sisi api itu jenenge fatkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Wa eling nikmat. Misalnya Allah cerita Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhannasu antumul fuqara'u ila Allah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan nggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang, saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenis ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan, sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allahus Somad. Jadi kalau saya jadi wali karena di kamar patang puluh dino paling terkenal wali, wong salam tempel dia tuh nggak terus untung aku mau ora untung belas. Lan cara bapak wali be ulama itu mulia ulama, wali itu nak terkenal wali paling banter wong sowan go gula, sing untung dekne. Jadi kalau ulama menerangkan kebaikan orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mana bodoh-bodoh tadi wali ulama ambek wali itu ya dhuwur ulama. Mbok ambek kowe dhuwur kowe mergo ora ono makome itu sih. Terbangnya kan cepet kayak kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek ora di makom iku kayak kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya, terus kula suwun sangat. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng iwake juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah. Harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masa yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung wong saiki. Nah wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter terus nek sing mengke pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kode malaikat timbarno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara ada kono kagum skuter. Aduh maten. Ijek nom nak tuwa ono tak malu, ijek nom kan. Iku wajib mbok pasutno kan. Pasute wong fikir mandi yakin. Wah, nak yo terlalu senajan to sah tapi terlalu ijek nom. Padahal dibualah pan serwet Mas. Piye karepe Arab Saudi ngono dolen. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sana saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Nah, sembrono. Yo aja lakoni yo awas yo. Kecuali kowe tuwek mati wis ngono. Tuwek tok rame mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono iku.
Budi wa minha anta tafakkara nggih. Wa eling-eling nggih pokoke wau nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho mbek kodok qadar. Itu kudu ceria. Lu kula nu sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho mbek kodok qadar. Makanya saya paksa, seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kula sakniki ora iso susah. Di murid kowe ora jelas ora iso susah. Saking apa? Lagi iki kan susah. Aku di murid wae Gus, tuwa iki ketok ora jelas. Goblok cara aku kiai ngono. Ora usah ngono. Zaman akhir ana wong ngaji go kitab ku hebat. Ana ngrungokno ngaji ku hebat. Ana ora paham tekone majelis ku hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa.